Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Dan alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kembali pelatihan kita dalam keterampilan bahasa ya, Maharatul Lughah. Dan ini adalah pertemuan ketiga dan insya Allah masih bersama Ustadz Muhammad Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz Ihsan. Pada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullahu jami'an ayyuhal mudarrisun wal mudarrisat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Naltaqi marratan ukhra fi hadhihi al-lailah linatahaddath عن المهارة الثالثة من المهارات اللغوية الأربع ألا وهي مهارة القراءة. ففي هذه الليلة سنتناول هذا الموضوع ولنعرف ما هي مهارة القراءة وما مستواها وما مراحلها وما أهدافها وكيف ندرسها. كيف ندرس مهارة القراءة لطلابنا وطالباتنا. فنقول أولا قبل أن نخطو إلى تعريف هذه المهارة نذكركم أولا بما درسنا في لقائنا الأخير في جوانب اللغة. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keterampilan bahasa yang ketiga ya. Al-maharah ats-tsalitsah, yaitu maharatul qiraah, keterampilan membaca. Tapi sebelumnya ada dua muqaddimah yang ingin kita kembali ingatkan dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang akan kita ingatkan ada dua. Yang pertama jawanibul lughah, tentang sisi bahasa. Yang kedua tentang struktur bahasa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jawanibul lughah, sisi bahasa itu ada dua ya. Kita harus ingat, ada lafzi dan ada ma'nawi. Jadi ada lafaz, ada makna. Ada lafaz, ada makna. Dan lafaz itu satuannya berupa fonem atau bunyi-bunyi yang kalau didengar dan diucapkan, kalau dibaca dan ditulis namanya itu huruf. Satuannya seperti itu. Lalu nanti bunyi-bunyi itu bergabung, membentuk, membuat menjadi kelompok sehingga nanti ada yang memiliki makna dan ada yang tidak memiliki makna. Sehingga nanti lafaz itu satuannya itu kita katakan kalau bunyinya disebut dengan fonem atau wihdat sautiyah ya. Lalu nanti kalau dia dituliskan itu disebut dengan huruf hijaiyah satuannya. Lalu nanti kalau dia bergabung itu bisa membentuk maqati sautiyah yang tidak memiliki makna, itu disebut dengan silabel misalnya. Ya, seperti itu. Lalu nanti kalau memiliki makna maka minimal itu adalah
kata. Jadi memang minimal lafaz yang memiliki makna itu adalah kata. Sedangkan huruf itu tidak memiliki makna satuannya ya. Ini pada pertemuan yang lalu itu sudah kita jelaskan, bahkan kita tegaskan dan ingatkan selalu ya. Bahwasanya minimal lafaz yang memiliki makna itu adalah kata. Ya. Dan dalam bahasa Arabnya disebut dengan mufradat atau kalimat. Tapi di sini kita harus ingat bahwasanya kata itu pun terbagi tiga, ada isim, ada fi'il, ada harfun ya. Nah, muncul kata harfun itu terjemahannya bukan huruf. Itu terjemahannya kata. Karena secara asal huruf itu tidak memiliki makna. Itu bolak-balik kita katakan, huruf itu tidak memiliki makna. Adapun kata itu memiliki makna. Sehingga kalau ada huruf yang memiliki makna itu namanya kata. Untuk itulah nanti jenis kata yang nanti ada namanya harfun itu ditambah kata setelahnya disebut dengan harful makna untuk membedakannya dengan huruf-huruf ijaiyah itu yang disebut dengan harful mabna. Jadi kalau kita ditanya minimal lafaz yang memiliki makna itu apa? Kata. Dan kata dalam bahasa Arab itu bisa terdiri dari satu huruf. Satu huruf saja itu sudah bisa menjadi sebuah kata yang mana huruf itu memiliki makna. Jadi dia memang satu huruf, tapi karena dia memiliki makna itu namanya tetap kata terjemahannya ya. Oke. Lalu nanti kata-kata tersebut tersusun ya, bergabung dengan kata yang lain sehingga berubah menjadi kalimat jumal, lalu nanti berubah menjadi paragraf lebih luas lagi, dan yang terakhir itu lebih luas lagi menjadi apa? Teks atau wacana yang lebih panjang. Ini harus kita ingat ya. Inilah bahasa. Sehingga nanti ketika kita menjelaskan kembali tentang keterampilan berbahasa itu, nanti dua sisi ini akan tergambar gitu. Ya, ketika kita menjelaskan mustawa atau level kemampuan membaca. Udah ya? Ini sebentar saja kita jelaskan karena sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Lalu kita ingatkan kembali ini tentang struktur bahasa dan ini bolak-balik kita jelaskan ini ya. Agar nanti tergambar bagi kita tahapan-tahapan dalam belajar atau mengajarkan keterampilan bahasa, baik dia itu istima, kalam, qiraah maupun kitabah. Dan hari ini kita tentang kitabah, tentang qiraah ya. Jadi kalau kita lihat asyharu mukawinatil lughah minal asghar ilal akbar, ya, struktur atau komposisi atau komponen atau pembentuk bahasa yang paling populer dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu ada yang namanya harfun ya, ditulis itu namanya huruf, kalau dalam bahasa Indonesia diucapkan atau didengar namanya fonem ya. Lalu nanti dia berubah menjadi kata, lalu berubah menjadi kalimat, lalu menjadi paragraf, dan terakhir apa? Wacana. Nah, inilah disebut dengan lafaz. Lalu ingat semuanya itu menjurus kepada apa? Kepada makna. Ya, 5 tangga ini, struktur bahasa ini menjurus kepada makna. Nanti harfun itu kalau didefinisikan ya, mahwal harfu, harfu itu adalah satuan bahasa yang paling terkecil, dia tidak memiliki makna. Satuannya maksudnya. Dia tidak memiliki makna. Satuannya tidak memiliki makna. Tapi dia bisa merubah makna bila dia bergabung dengan kata lain lalu kita ubah-ubah. Begitu ya. Kemudian kalau dia kata itu bermakna apa? Maksudnya apa? Kata itu gabungan huruf yang memiliki makna. Secara asal seperti itu, gabungan huruf yang memiliki makna. Tapi termasuk ciri khas min khosais al-lughatil arabiyyah, hunaka kalimatun, ya, ada kata
yang dia tidak terdiri dari dua huruf, bahkan cuman satu huruf itu sudah kata, dan itu disebut dengan harful makna, sehingga nanti terjemahannya bukan huruf tapi tetap kata. Ya, diingat ya. Oke. Kemudian kalau kalimat itu apa? Kalimat itu gabungan kata yang memiliki apa? Makna. Nah, tapi makna yang bagaimana? Makna yang lengkap, dapat dimengerti, dapat dipahami. Kalau secara istilah nahwu disebut apa? Al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Lafaz itu bisa diterjemahkan lafaz apapun, tapi secara asal minimal dia itu adalah kata yang dia tersusun dan susunannya itu memiliki makna yang lengkap, dapat dimengerti. Itulah disebut dengan mufid, jumlah mufidah. Nah, itu dia definisi kalimat. Tapi ingat, nah sekali lagi, min khasaisil lughatil arabiyyah, ada kalimat yang dia hanya tersusun dari satu kata. Itu harus kita ingat. Sehingga nanti kata itu pun nanti kalimatun itu bisa diterjemahkan kalimat. Sama tadi kan harfun itu bisa diterjemahkan kata kalau memiliki makna. Dan kalimah yang asalnya kata, kalau dia memiliki makna sempurna itu diterjemahkan sebagai kalimat. Ini harus kita ingat ini. Sehingga misalnya kalau kita dengar misalnya kalimatut tauhid atau kalimatul ikhlas misalnya, itu kan bunyinya la ilaha illallah. Itu kan kalimat bukan kata. Sehingga kalimat itu bisa juga diterjemahkan sebagai kalimat. Tapi dengan syarat memiliki makna lengkap dapat dimengerti. Itu yang harus kita pahami. Hal antum tastami'un? Tastami'un? Tasma'una kalami am lah? Sami'na Ustaz. Baik, baik. Ra'aitu anifan huna alamah isyarah anna syabakah munqati'ah. Baik. Idan ya'udu maratan ukhra. Al-ittisal ya'udu maratan. Baik. Nuwasil. Lalu apa itu paragraf? Paragraf itu adalah gabungan kalimat yang memiliki makna. Makna apa? Makna umum. Nah, ya. Makna umum. Lalu nanti kalau dia wacana, ya itu dia gabungan paragraf yang memiliki makna inti. Ini berarti ada yang hilang di apa kita ini tanda-tandanya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita merojaahnya sudah ya, sudah dimengerti ya. Hanya saja nanti dalam maharatul qiraah ada tambahan laginya. Apa itu? Alamatut tarqim ya. Tanda-tanda baca itu juga harus dipahami. Lalu nanti ada namanya tanghim, intonasi. Oke. Al-an nakhtu ila lubbi mawdu'ina ala wa huwa maharatu al-qira'ah. As-sual al-awwal taban ma ta'rif al-qira'ah. Membaca itu apa Pak Ustaz? Untuk mendefinisikan membaca itu apa, kita harus paham bahwasanya membaca itu memiliki dua apa? Dua level. Ada namanya mubtadi, ada yang ghairu mubtadi. Nah, jadi kalau qiraah aliyah itu adalah mubtadi yang dia membaca, dan membaca itu hanya sebatas alat untuk merubah apa huruf menjadi bunyi. Sehingga kalau ditanya membaca itu apa? Tingkat dasarnya al-qiraah hiya tahwilul hurufi ilal aswat. Jadi membaca itu adalah merubah huruf menjadi bunyi-bunyi. Dan itu sudah kita jelaskan pada maharatul kalam kemarin kan, bahwasanya al-aslu fil lughah, asal bahasa itu kan kalam. Adapun qiraah dan kitabah itu kan dia usaha untuk apa? Untuk mengkonversi sebenarnya. Hanya merubah dari bunyi menjadi tulisan, menjadi simbol-simbol yang tertulis gitu ya. Untuk itu kalau dibalik berarti membaca itu adalah merubah huruf menjadi apa? Bunyi. Jadi semua yang kita tulis itu misalnya kalau kita mau membacanya, tingkat dasarnya itu apa? Merubah huruf-huruf itu menjadi bunyi-bunyi atau merubah
apa yang tampak dan dia ditulis lalu kita rubah menjadi suara, dia bersuara. Itu namanya tingkat dasar. Nah, itu tingkat dasar itu. Adapun setelah itu baru disebut dengan qiraatun aqliyah. Aqliyah itu dari akal. Akal itu fungsinya untuk berpikir dan berpikir itu menangkap apa? Makna. Nah, di sini kalau sudah qiraah aqliyah maka definisi membacanya itu apa? Tahwilur rumuzil mar'iyati ila madlulatiha atau al-ma'ani. Maksudnya al-ma'ani itu yaitu ada mimnya hilang satu huruf. Jadi merubah rumus-rumus yang terlihat atau disebut dengan huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, wacana-wacana yang tertulis itu dan dia terlihat itu dirubah semua menjadi apa? Madlulatiha. Madlulatiha itu bermakna al-ma'ani, dirubah menjadi makna. Nah, jadi itu namanya qiraah aqliyah. Qiraah aqliyah. Sehingga nanti dengan dua level seperti ini maka kita akan tahu bahwasanya ada dua juga metode untuk mengajarkan keterampilan membaca ini. Nah, gitu ya. Kalau qiraah aliyah dia hanya sebatas merubah huruf menjadi bunyi-bunyi tanpa memahami makna, itu metodenya pakai qiraah jahriyah namanya. Qiraatun jahriyatun atau saitatun. Qiraah jahriyah. Jahriyah itu jelas ya, bersuara dapat didengar bunyi-bunyinya itu, suara-suaranya itu. Ya, namanya qiraah jahriyah. Dari jahar, kalau saitah itu dari sota yasutu sautan. Jadi suara. Saitah itu isim fa'il dari sota. Jadi bersuara, ada suara yang terdengar ketika dia membacanya. Dan orang yang membacanya itu mengeluarkan suara-suara, membunyikan huruf-huruf yang dia lihat atau lafaz yang dia lihat. Nah, sehingga terdengar oleh kita. Itu namanya qiraah jahriyah dan itu menjurus kepada qiraah aliyah. Nah, fokusnya hanya merubah huruf menjadi bunyi dan itu harus benar. Adapun masalah makna itu tidak diperhatikan. Itu secara lafaz yang kita katakan tadi dari dua sisi bahasa kan, jawanibul lughah itu kan ada lafaz ada makna kan. Maka yang seperti ini dia hanya fokus kepada lafaz, bagaimana melafazkan huruf-huruf itu sehingga dia berubah menjadi bunyi. Adapun makna itu enggak urusan. Nah, contoh misalnya gimana Ustaz? Misal, masalan hunaka talibun yaqra masalan surata masalan surata al-fil masalan. Qira'atan sahihatan fasihatan bal huwa rubbama ajmal wa ajwad qira'atan minal Arab rubbama hakadha. Ya kan? Nah, begitu dia. Tapi min haitsul makna, kalau kita tanya ma makna ma qara'ta, dia tidak tahu, maka itu disebut dengan qiraah aliyah dia. Dia hanya sebatas alat untuk merubah huruf-huruf menjadi bunyi. Nah, itu dia. Lalu nanti kalau dia sudah lancar seperti itu, seharusnya meningkatkan keterampilan membacanya itu dengan qiraah aqliyah. Qiraah aqliyah itu apa tadi? Merubah semua rumus-rumus itu, simbol-simbol yang tampak itu, baik dia huruf, kata, yang kemudian kalimat, paragraf, wacana, semuanya itu dirubah menjadi apa? Makna. Dan metodenya asalnya itu adalah dengan apa? Qiraatun sirriyah. Jadi metodenya itu dengan membaca sir atau disebut dengan somitah, dari somata yasmutu usmut, ya kan? Somtan itu masdarnya. Artinya dia tidak perlu mengeluarkan suara karena yang dia ingin itu, yang dia inginkan itu adalah menangkap makna. Nah, untuk itu kan waktu pertemuan pertama fi liqa'inal awal syarahna, kita jelaskan tentang keterampilan bahasa yang kemarin itu kita bagi menjadi mana yang masuk, mana yang keluar kan? Nah, masih ingatkah itu? Nah, jadi kita bagi keterampilan bahasa yang empat itu, istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Kalau empat itu kita bagi menjadi mana yang masuk, mana yang keluar, maka akan kita temukan bahwasanya istima itu masuk. Ya kan?
Ingin memasukkan apa? Makna. Menangkap makna. Lafaznya masuk, maknanya juga masuk, ya kan? Oke. Kalau kalam itu mengeluarkan, mengeluarkan lafaz, dan yang mau ditangkap itu apa? Makna bagi pendengar. Kalau yang pembicara dia mengungkapkan makna dengan lafaz-lafaz yang dia sebutkan. Jadi dia mengeluarkan. Kemudian kalau dia qiraah, itu kita jelaskan kemarin. Kalau qiraah itu masuk atau keluar. Ini waktu pertemuan dulu di daurah yang pertama, itu kita tanya para peserta, sa'alna al-mushtarikin fid dauratil ula mal jawab, gitu ya. Apakah keterampilan membaca itu memasukkan atau mengeluarkan? Maka di situ jawabannya ada yang mengatakan memasukkan, ada yang mengatakan mengeluarkan. Ya, ada yang mengatakan masukkan, ada yang mengeluarkan. Maka jawabannya apa? Memasukkan. Ya, jawabannya apa? Memasukkan. Memasukkan. Jadi inti dari membaca itu memasukkan. Memasukkan apa? Makna. Karena kan mau ditangkap itu makna. Adapun mengeluarkan suara, mengeluarkan lafaz-lafaz bunyi-bunyi itu tingkat SD. SD maksud saya dasar maksudnya. Itu dasar itu. Ya, dasar. Jadi kalau ditanya inti membaca itu memasukkan atau mengeluarkan, memasukkan. Adapun mengeluarkannya itu tahapan awal. Itulah disebut dengan qiraatun aliyah. Adapun qiraah aqliyah itu intinya memasukkan walaupun tidak ada yang dikeluarkan. Jadi tutupnya mulutnya begini, hanya dengan dilihatnya tulisan itu, dia masukkan maknanya. Itu disebut dengan membaca aqliyah. Begitu ya. Dan metodenya pasti qiraatun sirriyatun atau samitatun. Caranya dengan membaca pelan. Sehingga nanti perintahnya berbeda. Kalau untuk mubtadi itu kita bilang sama murid kita, Iqra sahihan fasihan, irfa sauta, gitu kan? Iqra bisautin murtafi'in, gitu ya kalau qiraah aliyah itu. Bahkan, ini bahkan sebelum anak kita itu yang membacanya, dia dibacakan dulu. Nahnu naqra alaihi hatta ya'rif al-qira'ata sahihah. Begitu dia. Jadi perintahnya pertama misalnya, iftahul kutub. Buka bukunya. Ana aqra alaikum wa antum tastami'un. Unzuru ilal kitab. Ana aqra alaikum. Marratan aw marratain hakadha wa haula yastami'un wa yanzuruna ilal kitab misalnya, atau yanzuruna ilan nas. Itu dia dulu biar dia tahu mana bacaan benar, mana bacaan salah. Sehingga setelah itu baru iqra ya bunai, iqra ya talibi, iqra ya talibati, gitu ya. Qiraatan sahihatan. Itu belum menjurus kepada makna. Sehingga nanti yang bisa dibaca itu dalam bentuk apa? Huruf-huruf yang dapat berbunyi. Maksudnya huruf dapat berbunyi gimana, Ustadz? Huruf yang dia bergabung dengan huruf yang lain, bukan dengan kesendiriannya. Kalau kesendiriannya kan semua huruf Arab itu adalah konsonan kan, bukan vokal. Kecuali alif. Alif itu vokal. Adapun hamzah, ba sampai ya semuanya itu apa? Semuanya itu adalah konsonan, bukan vokal. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti saya. Oke gini. Kata ulama, huruf tuh dalam bahasa Indonesia juga dibagi dua dia. Ada namanya hurufun sa'itatun. Bahasa Indonesianya huruf vokal. Lalu nanti ada namanya hurufun samitatun. Itu artinya adalah huruf konsonan. Vokal itu berbunyi dia, dapat dibunyikan. Kalau bahasa Indonesia ada 5 tulisannya, tapi cara mengucapkannya 6. A, I, U, E, O. Itu kan 5 ya. A, I, U, E, O. Itu 5 tulisannya, tapi bacanya 6. A, I, U, U. E kan 2. Ada E, ada E. Ada E, ada E. Ada saatnya dibaca E, ada saatnya dibaca E. Baru nanti terakhir O.
Ini namanya hurufun sa'itatun, namanya huruf vokal yang dapat berbunyi. Oke. Kedua namanya hurufun shamitatun, huruf yang dia konsonan, dia tidak bisa diucapkan. Ya, kalau bahasa Indonesia itu B, nanti huruf B, C dan seterusnya. Itu namanya huruf konsonan, dalam bahasa Arabnya namanya hurufun shamitatun. Nah, kalau kita perhatikan bahasa Arab dari alif sampai ya yang ada hamzahnya itu kan jumlahnya 29. Kalau alif sama hamzah dipisah maka jumlahnya 29. Itu semuanya adalah konsonan. Yang vokalnya cuma satu, alif tuh. Nah, gitu. Makanya kalau kita perhatikan ikhtilafal ulama kan berapanya jumlah huruf Arab itu? 28 atau 29? Itu beda jawaban karena beda sudut pandang. Beda sudut pandang. Ada yang mengatakan 28 karena alif dan hamzah dianggap satu. Kalau dianggap dua menjadi 29. Nah, sehingga dalam bahasa Arab vokalnya mana Pak Ustadz? Nah, vokalnya 6. 6. Vokal dalam bahasa Arab itu 6. Adapun konsonannya adalah 28. Jadi jumlahnya 34 fonem Indonesia bahasa Arab. 34. Dan itu sudah kita jelaskan panjang pada daurah yang pertama pada pelajaran Tadris Al-Aswad ya. Itu sudah kita jelaskan. Nah, jadi di situ yang nanti itu vokal dalam bahasa Arab itu ada 6. Yang pertama itu apa? Fathah, kemudian dhammah, kemudian kasrah. Jadi al-harakat as-salas, harokat yang 3 ini disebut dengan vokal. Karena konversinya nanti ke bahasa Arab itu A, fathah itu dikonversi menjadi A atau O, kemudian nanti kasrahnya menjadi I pastinya. Kemudian kalau U-nya jadi dhammahnya jadi U. Jadi ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Jadi dia fathahnya bisa A, bisa O, kemudian kasrohnya I, kemudian dhammahnya U. Jadi kan apa jadinya? A, O, I, U. Gitu kan? Lalu nanti dalam bahasa Arab keunikannya min khosaisul lughatil arabiyah ada namanya aswatun tawilah atau disebut dengan mad. Itulah misalnya nanti maddul alif, maddul waw, maddul ya. Itu disebut dengan mudud namanya, panjang, dan itu bisa merubah makna. Nah, sehingga ini dia, ini apa nih? Ini kita katakan rumus cepat cara membuat anak kita cepat bisa membaca. Ya, perhatikan ya. Ini kata ulama begini. Apa definisi membaca tingkat pemula? Apa tadi? Itu masih ada di depan kita. Apa namanya? Tahwilul hurufi ilal aswad. Membaca itu adalah merubah huruf menjadi bunyi. Kalau disederhanakan lagi, membaca itu untuk tingkat dasar ya, adalah membunyikan huruf. Kan begitu kan? Sederhananya kan begitu. Membaca itu adalah membunyikan huruf. Betul kan? Berarti intinya adalah ketika kita mau mengajarkan kepada anak agar dia cepat bisa membaca, maka ajarkan ya bunyi huruf yang dapat berbunyi lah. Gitu. Berarti huruf apa? Vokal. Maka pelajaran pertama sebaiknya kalau dia anak itu mau belajar membaca, maka huruf apa? Vokal. Bukan konsonan. Apa itu? A, I, U, E, O. Itu dia diajarkan. A, I, U itu dia khatam tuh. Nah, dan itu sudah kita buat eksperimennya, bahkan kita sudah berhasil alhamdulillah mengajarkan, contohnya anak saya sendiri saya ajarkan bisa membaca sendiri ya. Itu dengan metode seperti itu. Karena membaca adalah merubah huruf menjadi bunyi atau bahasa lain membunyikan huruf, maka pelajaran pertamanya adalah huruf yang dapat berbunyi lah. Jangan huruf yang tak dapat berbunyi, jangan huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf mati. Apa maksud huruf mati? Tidak bisa berbunyi. Contohnya B. Kalau misalnya ada huruf B, kalau dibunyikan B itu salah. Itu bukan bunyi hurufnya. B itu bukan bunyi huruf, itu namanya nama huruf. Oh.
Kalau bunyinya itu B sama E, itu baru dibaca B. Kalau simbolnya B saja itu bukan dibaca B. Namanya B, bacanya mati, nggak bisa. Gitu dia tuh. Sehingga kata ulama dibedakan 3 hal ketika kita mau mengajarkan anak kita apa membaca. Dibedakan 3 hal ya. Kata ulama kita. Harus tahu perbedaan 3 hal. Yang pertama, apa itu? Lambang huruf. Ini karena nggak ada papan tulis, susah menuliskannya ya. Ada namanya lambang huruf, itu satu. Catat, coba ya, sajil ya. Kullu wahid minkum yusajil. Yang pertama namanya lambang huruf, itu satu. Yang kedua, nama huruf. Yang ketiga, bunyi huruf. Ini harus dibedakan. Yang pertama apa tadi? Lambang huruf. Yang kedua, nama huruf. Yang ketiga, bunyi huruf. Ini berbeda. Walaupun nanti ada yang sama. Contoh misalnya huruf A ya. Ketika kita katakan huruf A, itu namanya A. Lambangnya nanti ada 3 itu. Ada A besar, lalu ada A kecil, kan 2 modelnya itu kan. Berarti lambangnya 3. Maksud lambang itu tulisannya. Tulisannya itu 3 modelnya. A seperti ini, baru ada A seperti ini, baru ada A seperti ini. Ya. Nah, itu disebut dengan kalau yang tertulis namanya lambang. Lalu kalau kita mau namai itu namanya A. Lalu bagaimana membunyikannya? Tetap A, itu sama. Nah, itu sama. Ya, sama dia. Jadi namanya A, lambangnya ada 3, bunyinya tetap A. Hehe. Oke. Sekarang huruf B. Huruf B lambangnya ada 2. Itu yang bulatnya perutnya 2, itu yang huruf besar. Kalau perutnya 1 itu B kecil. Lambangnya ada 2. Yang tertulis itu namanya lambang. Adapun kalau kita katakan ini huruf apa? B. Ketika katakan B itu bukan bunyi, itu namanya nama huruf gitu maksudnya. Ketika katakan B itu bukan bunyi huruf, itu nama huruf. Kalau bunyinya itu konsonan. Apa arti konsonan? Mati. Apa maksud mati? Sampai mati nggak bisa dibunyikan. Kalau kita katakan B, itu kalau tulisannya B sama E, itu baru bunyinya B gitu loh. Sehingga kalau kita mau mengajarkan anak, ya huruf konsonan itu tidak boleh sendirian. Harus digabung dengan huruf vokal. Jadi apa? Kan huruf vokal kan A, I, U, E, O ya. Jadi dia baca apa? Babi, bu, bebo. Atau nanti tambah dengan be. Nah, gitu ya. Babi, bu, bebe, bo, gitu dia. Nah, begitu ya. Sehingga kaedahnya kata ulama, kalau mau cepat mengajarkan membaca bagi anak tuh, gimana caranya? Ajarkan pertama kali itu adalah bunyi huruf atau huruf yang dapat berbunyi atau disebut dengan vokal. Oke. Yang kedua, jangan ajari anak tuh pertama kali nama-nama huruf. Itu termasuk larangan. Jangan pertama kali belajar membaca misalnya gini. Pertama kali belajar membaca ya, baca. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, sampai Z. Itu nama-nama huruf itu. Itu tidak dibenarkan dalam proses qiraah aliyah untuk tingkat dasar, itu tidak dibenarkan mengajarkannya pada pertemuan pertama kali untuk tingkat dasar. Kenapa? Karena kalau anak itu sudah hafal nama-nama itu, nanti kalau bergabung dia dengan huruf yang lain, terutama huruf vokal itu, nanti misalnya gini, misalnya huruf B kan, B tambah A. Itu fitrah anak, kalau dia dengar juga telinganya, B tambah A. Kita katakan ba. Itu yang membuat dia lama, loadingnya lama. Kenapa bisa ba? Kan B tambah A, seharusnya kan B A. Coba didengar, B tambah A, jadi apa? B A, bukan ba. L, ini huruf apa? Nah, L, ini huruf apa? U. Oke, L tambah U.
Begitu kita bilang lu, dia pun bingung, kok bisa lu? E-nya kenapa nggak diucapkan? Nah, gitu ya. Wah, untuk itu kata ulama, tips cepat supaya anak kita bisa membaca ini untuk Latin ya. Dan huruf apa untuk bahasa Arab juga bisa. Kalau huruf Latin itu maka diajarkan pertama kali apa? Vokal, huruf vokal, huruf yang dapat berbunyi. Karena kan definisi membaca apa? Membunyikan huruf. Berarti huruf yang dapat berbunyi lah pelajaran pertamanya. Baru nanti huruf yang tidak dapat berbunyi yaitu konsonan, tapi digabung dengan yang vokal biar dapat berbunyi dia. Gitu loh. Saya rasa paham. Sehingga kalau cepatnya gini dia. Diajarkan A, I, U, E, O selesai. Setelah itu masukkan huruf konsonannya. Babi, bu, bebo, caci, cu, ceco. Nanti kalau udah sampai da, dia bisa tahu tuh. Udah begitu bilang da, langsung tahu dia tuh. Da, di, du, dedo. Langsung gitu. Kemudian apa? Ma, mi, memo. Pasti gitu dia cepat itu. Za, ci, ceco. Setelah itu baru dibalik. Up, ip, up, ep, op. At itu udah selesai, dia bisa membaca dia. Saya bisa baca. Dia tulis saya bisa baca dia. Saya bisa baca buku. Lalu nanti baru gabungan huruf yang dia nanti ada bunyi yang digabung dia hurufnya. Artinya bunyi yang memiliki dua lambang seperti eng itu ke n sama g, nya itu n sama y kan. Kh, kho, sya itu kan sy gitu. Nah, itu nanti lanjutan gitu. Nah, jadi termasuk dilarang tuh ketika kita mengajarkan qiraah aliyah itu apa? Mengajarkan nama-nama huruf. Kalau dalam bahasa Arab tuh jangan ajarkan anak itu nama-nama huruf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu jangan. Di awal nggak boleh. Sudah bisa membaca baru diajarkan itu. Kenapa? Bayangkan coba misalnya. Lam tambah anak jadi apa? Lam tambah a jadi apa? Lam tambah A, kalau kita yang sudah bisa membaca, lam tambah A lah. Tapi bagi anak-anak enggak, lam tambah A lama. Jim tambah U. Kalau kita bilang ju, kalau dia enggak lah, jim. Memang jim tambah U, jimu lah. Jim tambah A, jima, gitulah dia bilang. Nah, begitu ya. Oke, sudah mengerti ya, udah paham ya. Insya Allah paham. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke. Nah, dan itu metodenya apa? Pakai qiraah jahriyah, harus jelas. Anak itu mendengar dulu dia yastami'una awalan qiraatana as-sahihah wa haula yanzuruna ila an-nas al-maqru' gitu ya. Baru setelah itu natlub minhum an yaqra'u sahihan bi sautin murtafi'. Nah, begitu cara yang mengajarkannya. Jadi kalau kitab satu Ar-Rabi'ah Bainik itu kan begitu. Kalau kita mengajarkannya iftahul kitab gitu kan. Apa kita unzuru gitu kan, apanya perintahnya unzur ila apa ilal kalimah, atau nanti kalau ada ila surah gitu kan, wa tahtaha kan ada kalimah itu ya. Nah, itu ya, lalu nanti kita bacakan. Dan dia apa mendengarkan sambil melihat tulisannya. Setelah itu baru kita minta dia iqra ya akhi atau iqra ya talib, iqra ya talibah gitu, baru dibaca. Nah, baru nanti pindah kita kepada qiraah aqliyah. Nah, qiraah aqliyah itu apa? Menangkap makna. Nah, pertanyaannya, ada soal-soal. Dia menangkap apa? Makna. Pertanyaannya, lafaz minimal yang memiliki makna? Ayo. Siapa bisa jawab? Lafaz yang minimal memiliki makna apa? Huruf atau kata? Jawabannya adalah kata. Karena huruf tidak memiliki makna. Adapun kata memiliki makna. Ya kan? Berarti yang bisa ditangkap itu apa? Makna. Maka minimal kalau dia qiraah aqliyah itu dia apa? Membaca kata, bukan baca huruf. Paham ya? Makanya Ar-Rabi'ah Bainik itu perhatikanlah di situ. Ya. Karena dia untuk orang asing yang ingin ditangkap maknanya itu pasti tadrib yang pertamanya itu apa? Qiraah kalimah dia. Untuk akliyahnya qiraah kalimah dia. Kalimah itu maksudnya kata. Qiraatul mufradat, bukan qiraatul huruf. Saya ulangi. Kalau qiraah akliyah minimal itu membaca kata, bukan huruf.
Kalau membaca huruf itu qiraah aliyah. Walaupun nanti qiraah aliyah itu awalnya dia baca huruf, tapi nanti gabungan huruf menjadi apa? Silabel kan, seperti suku kata itu ya, atau maqati sautiyah. Makanya latihannya kan begini deh, misalnya kan. Babi bubab, kan begitu kan? Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Pertanyaannya ada artinya itu? Tak ada, nggak ada artinya. Karena itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan maqati sautiyah. Dia hanya silabel-silabel atau suku-suku kata yang dia tidak memiliki makna. Itu latihan untuk qiraah aliyah dia. Gitu dia. Nah, qiraah aliyah. Adapun kalau qiraah aqliyah, ya itu dia minimalnya kata. Lalu nanti yang ditangkap apa? Maknal mufradah tuh. Nah, kan? Lalu nanti ditangkap apa? Gabungan kata, tapi memiliki makna sempurna. Membaca apa berarti? Kalimat. Nanti kalau sudah mahir kalimat, gabungan kalimat, apa itu? Membaca paragraf. Oke, kalau sudah mahir Ustadz, baru membaca wacana atau teks panjang. Tapi ya dalam prosesnya itu nanti kalau dia sudah menangkap paragraf ide pokok itu, perintahnya nggak lagi qiraah jahriyah, dia sudah qiraah sirriyah gitu ya. Iqra an-nassa qiraatan sirriyatan atau samitatan. Begitu dia. Baru setelah itu menjawab latihan-latihan. Ya. Saya rasa ini penjelasan satu halaman ini sebenarnya sudah sampai ujung sebenarnya ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau kita ringkas Ustaz, pembahasan dia apa? Inilah dia. Jadi kalau al-mustawa al-ali itu yang dia tingkat dasarnya itu apa? Ar-rabtu bainar rumuzi al-maktubah, seperti apa? Al-huruf wa alamat tarqim. Kemudian dihubungkan dia dengan apa? Wa ma yuqabiluha min aswat. Itu artinya tahapannya itu adalah bagaimana membunyikan huruf-huruf itu antara tulisan dengan lisannya. Itu marhalatul hija, masih dia mengeja gitu kan. Oke, kemudian apa? Idraku bidayati wa nihayatil mufradat wal jumal wal afkar al mutakamilah. Dia tahu kalau kata itu misalnya mana awalnya mana akhirnya gitu. Kalimat juga begitu. Kalau ide-ide yang bisa ditangkap itu nanti juga begitu. Kemudian al-wusulu li sur'ati qira'atin munasibatin hasabal aghrad. Jadi dia diusahakan untuk pemula itu dia membacanya bisa cepat. Jangan lagi terbata-bata gitu dia ya. Kemudian al-qiraah al-jahriyah itu tadi kita katakan. Nah, al-qiraah jahriyah metodenya itu adalah dengan jahriyah. Yang nanti dia apa? Ini ingat, kalau qiraah jahriyah itu tura'a fiha diqqatun nutq. Betul-betul diperhatikan itu ketelitian dalam mengucapkan. Benar nggak ucapan dia itu? Fasih nggak antara hanya dengan hanya, sinnya dengan shimnya gitu kan? Kha dengan gha gitu ya. Kemudian dia apa sesuaikan juga apa? Tamsilul makna taba'an li alamati tarqim. Jadi dia bisa membacanya itu, mengucapkan kalimatnya itu nanti disesuaikan dengan maknanya. Apalagi kalau ada di situ tanda-tanda baca. Misalnya tanda baca titik ada, tanda baca misalnya tanda tanya kan ada nuktoh, ada alamatu istifham, nanti ada misalnya alamatu ta'ajjub. Nah, di situ dia membacanya itu nanti sampai dalam bentuk tanghimnya juga kita harus perhatikan. Intonasi maksudnya. Kan dia kalau kita punya recorder tuh, atau apa namanya, recorder kalau salah, rekaman lah itu. Itu kan bisa kita lihat namanya tangga-tangga nada ya. Kalau satuan itu namanya nada, tapi gabungannya namanya intonasi ya. Kalau bahasa Arabnya nada itu nagmah, tapi kalau dia intonasi gabungan nada itu disebut dengan tanghim. Ya. Nah, jadi kan kita bisa lihat tangga-tangga nada itu naik turun kan. Lalu nanti kita bisa lihat intonasinya itu apakah dia dari apa misalnya menurunkah atau datarkah atau menaikkah gitu. Misalnya kalau kalimat tanda titik ya, tanda baca titik ya, nuqtah itu berarti datar dia.
Misalnya anta mahirun. Jadi dia intonasinya itu datar. Tapi kalau dia alamatul istifham itu intonasinya turun. Misalnya anta mahir, nanya dia itu. Kemudian kalau dia tanda seru, berarti seru itu kan memanggil ya. Memanggil itu berarti dengan mengangkat suara, makanya nadanya naik dia. Naik dia, murtafi dia gitu. Makanya misalnya anta mahir, itu berarti dia bisa bermakna pengingkaran gitu, bukan pengakuan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga harus diperhatikan. Apalagi disesuaikan dengan makna. Sehingga nanti kalau anak kita itu sudah memahami makna, membacanya itu berbeda dia. Misalnya kalau itu kisah sedih, nanti dia sampai terbawa sedih dan nadanya ikut sedih. Kalau dia nanti kisahnya senang, ketika dia baca itu nadanya senang dia. Nah, itu ketahuan. Nah, sehingga nanti kalau dia membaca misalnya ada misalnya kalimat dari seorang ayah menasihati anaknya lagi sakit. Ketika dia membaca itu nanti nadanya seperti ayah yang menasihati anaknya dengan nada yang lembut, pelan-pelan. Begitu dia. Allahu Akbar. Begitu. Nggak mungkin kalau anaknya sakit. Misalnya dia baca cerita ini, anaknya sakit. Ya kan? Lalu nanti ayahnya nasihati. Tapi di situ kisahnya tentang apa? Kelembutan seorang ayah. Kan nggak mungkin dia bacanya, ya bunai, gitu kan? Isrobinda, kan nggak mungkin begitu. Judulnya aja kelembutan seorang ayah misalnya. Ya kan, rifqul walidain bi auladihi misalnya begitu. Kan nggak mungkin begitu bahasanya, cara membacanya. Jadi dia baca, ya bunai, gitu kan? Isrob dawa. Nah, gitu kan? Oke ya, lanjut. Nanti al-mustawa al-aqli, itu tadi kita katakan apa? Apa definisi al-mustawa al-aqli itu? Tahwil rumuz al-mar'iyah atau al-maktubah itu apa? Ila madlulatiha, berarti ilal ma'ani kan? Maka apa yang terjadi? Di sini kita katakan fahmul ma'na ad-dalali lil kalimat wal jumal. Ini berarti kan lil kalimat bukan lil huruf. Kenapa? Karena lafaz minimal yang memiliki makna itu kata, bukan huruf. Kalau ada huruf memiliki makna itu bukan huruf namanya, itu namanya kata. Begitu juga kalau kalimah itu terjemahannya kata, tapi kalau ada kalimah satu kata memiliki makna sempurna, itu namanya kalimat. Contoh, ijlis misalnya. Ijlis itu kan kalimatun dia kan. Jenisnya apa? Fi'il. Tapi itu kalau kita ucapkan kepada orang, walaupun dia kalimatun wahidatun, ya, tetapi dia kan mafhumah. Ya, jadi dia apa? Kalimatun mufidatun, sehingga kalimah yang awalnya kata, tapi karena maknanya sempurna dapat dimengerti, terjemahannya menjadi kalimat. Allahu Akbar. Ya kan? Oke. Lanjut. Kemudian apa? Al-qudratu ala istikhraji ma'anil kalimati min dakhilin nas. Dia mampu nanti ya mengeluarkan makna-makna kata itu langsung dari teksnya. Atau min kharijihi an tariqil ma'ajim masalan itu. Nanti dia bisa Bisa ya takhmin juga, bisa menebak makna dari teks itu gitu ya. Dan dia nanti bisa disuruh untuk memahami makna kata itu menggunakan kamus karena dia sudah paham tasrif-tasrifnya ya. Kemudian tahdidul makna al-am wal afkar ar-ra'isah. Jadi dia bisa menangkap makna umum yang disebut dengan ide pokok nanti kan. Ya, begitu ya. Kemudian fahmul makna al-mubashir al-qarib. Jadi dia bisa menangkap makna langsung yang dekat dan makna yang jauh. Istilahnya nanti dia bisa memahami makna yang tersurat dan tersirat. Gitulah bahasa kita begitu. Kemudian muhakamatul muhtawa. Bahkan paling tinggi itu dia bisa menghakimi, menilai isi dari yang dia baca itu. Misalnya ini tidak bagus ini bagus ini. Ada ra'i fi hadan nas, masya Allah. Jamil, ada nasu jamilun, ya kan? Ada nasu misalnya apa? Ada ghairu jayyid gitu ya.
Al-mutakallim kada, kalamuhu kada. Bisa dia apa? Nilai. Itu sudah tingkat tinggi. Nah, jadi kalau kita ringkaskan lagi pembahasan kita. Ada jam. Udah jam 21.12. Oke, agak cepat sedikit. Nah, kalau kita ringkaskan, di situ judulnya apa itu? Karena di layar kita nggak nampak. Langsung. Nah, marahil maharatil qiraah ya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Tadi kita katakan tuh at-ta'aruf 'alal huruf wa aswatiha. Jadi dia pertama itu kalau dia mau belajar cara membaca itu qiraah aliyah itu ya dia mengenal huruf-huruf dulu lah. Ya. Bersama bunyinya gimana membunyikannya sehingga nanti dia mengucapkan huruf ya kan baru setelah itu fahmul makruh. Jadi kalau kita ditanya maharatul qiraah itu yang kita inginkan dia itu adalah fahmul makruhnya, bukan maharatul qiraah itu ijadatun nutqil huruf ya. Kalau sudah maharoh itu dia bukan lagi ijadatun nutqil huruf, bukan, tetapi apa? Fahmul makruh. Sama seperti kalam yang kita katakan kemarin itu kan. Kalam yang kita maksudkan kemarin itu yatakalam minimal itu bi kalimah mafhumah dia kan. Bukan dia yatakalam itu maksudnya apa? Yuraddid ma yasma' bidunil faham, bukan begitu. Ya, itu sudah kita jelaskan kemarin di Maharatul Kalam. Nah, sehingga apa? Kalau fahmul makruh itu kan idrakul makna, menangkap makna. Sehingga kalau kita lihat tahapan-tahapannya itu, nah ini dia ma'rifatul huruf al-arabiyah wa nutquha nutqan sahihan. Baru setelah itu apa? Qiraatul mufradat, membaca kata. Lalu apa? Membaca kalimat. Lalu apa? Membaca hiwar, dialog. Nah, kemudian apa? Membaca faqrah, ya, paragraf. Lalu terakhir apa? Membaca teks yang lebih panjang. Tapi ingat, kalau kita mengajarkan bahasa itu harus sistemis, sistematis, maka semua ini ada pengantarnya. Pengantarnya apa? Bolak-balik kita katakan al-madkhal huwal hiwarul mihwari. Ah, gitu dia. Yang terbaik itu begitu. Jadi sebelum dia belajar membaca, dia sudah istimak dan kalam dulu dari hiwar-hiwar itu. Itu sebagai apanya? Madkholnya, pintu masuknya. Lalu nanti di situ dia sudah belajar mufradat, tarokib, al-aswad, fahmul masmu, wal kalam, baru masuk maharatul qiraah. Nomor berapa itu? Nomor 3. Kalau dalam maharatul qiraah. Jangan sampai anak kita belajar bahasa Arab langsung qiraah. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu melanggar fitrah itu. Fitrahnya istimak kalam dulu. Bahasa lisan dulu, baru bahasa tulisan. Oke. Nah, ini tadi yang saya ingatkan di awal tadi, inilah lafzi dan ini adalah maknawi. Oke ya. Nah, jadi kan nyambung kan penjelasan saya dari awal sampai akhir kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, ini sebagai pembahasan yang terakhir. Ahdaful qiraah. Jadi kalau kita tanya tujuan membaca itu apalah Pak Ustadz? Yang pertama itulah dia. Nah, itu apa itu? Nah, itu dia. At-ta'arruf 'alal huruf kulliha wa tanghim wa alamati tarqim. Nah, jadi dia mengenal huruf-huruf itu semuanya itu, bahkan dia mengenal intonasi dan tanda-tanda baca, bahkan dia bisa membedakan cara mengucapkannya itu huruf-huruf itu. Kan ada huruf-huruf yang mutasyabihat, itu kan mutamathilah, mutajanisah gitu kan. Nah, setelah itu nanti baru apa? Itu dia. Oh, sebentar. Setelahnya apa? Nah, itu dia. Idraku ma'anil kalimat. Dia menangkap makna-makna kata dan makna-makna kalimat. Nanti kalau berbentuk paragraf ini dia at-tamyizu bainal al-afkar ar-ra'isah wal afkar ats-tsanawiyah. Jadi dia bisa membedakan mana ide pokok, mana pokok pikiran itu, kemudian mana yang dia sebagai tambahan penjelasan. Lalu nanti bahkan dia bisa apa? Menggunakan konteks itu untuk memahami kata-kata baru padahal dia belum menghafalnya, tapi dengan konteks itu dia bisa tahmin al-makna, bisa memprediksi makna gitu. Nah, itu dia. Kan ada kita temukan kalau baca buku itu kan ada mufradatnya apa artinya, tapi dengan adanya konteks kita bisa memperkirakan oh maksudnya ini. Kemudian apa? Idraku aghradil mutahaddis. Dia bisa menangkap
maksud dari pembicara. Maksud pembicara di sini adalah al-khatib yang maksud kita ya. Karena kalau membacakan membaca tulisan, mutahaddits di sini maksudnya al-khatib ya. Oke. Kemudian itu yang terakhir, muhakamatu al-ma'ani. Dia bisa mengadili, menghakimi, menentukan ini bagaimana. Itu udah tingkat tinggi. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Summa ba'da hadza naftahu babas su'al wal jawab. Hayya tafaddalu wa tafaddalna. Nah, nantaziru as'ilatakum sautian au kitabiyan. Nah, nantaziru as'ilatakum sautiyatan au kitabiyatan. Mana? Ini nggak di bagian tengah semua nggak? Soalnya dari bagian tengah sana putar. Nggak buka. Naam, tafaddali. Antum ma'ana au naimun? Naimun, naimat. Ustazah Fitri Zulkaidah, Nazli Azwan, apa lagi itu? Syahri Ramadan. Nantazir. Mazilna nantazir al-as'ilah sautiyatan au kitabiyatan. Ahlan ya Ustaz. Alah, kok nama antum khas saja itu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahsanallah ilaikum Ustaz. Kaifa halakum Ustaz? طيب الحمد لله الجو هنا بارد. Masya Allah. شهر ممتع جدا جزاكم الله خيرا. إذا كيف أستاذ إذا القراءة ماذا؟ نركز في القراءة إذا للطلاب على الفهم. نعم صحيح التركيز على الفعل لأن مهارة الكلام إدخال ليست إخراج. إذا أما نطق حرف صحيح إذا للمبتدئ. المبتدئ. نعم للمبتدئ المرحلة الأولى. ولكن يعني من الأسف إذا وجدنا الطالب وهو في المستوى المتقدم ولكن قراءته للحروف ضعيفة. Jadi muskilah itu. Ya. Nah, jadi kalau dia misalnya kita ngajarkan kitab Arabi jilid 1 itu agak apa sih kita agak cerewet kita. La laysa kadzalik, iqra sahihan. Nah, gitu kan. Karir, a'id min jadid, min fadlik, tafaddal, lam asma' jaydan, gitu-gitu dia. Nah, gitu. Dan diingatkan kalau dia kurang hanya diingatkan. Gitu. Masya-Allah Ustaz. Siapa ana? Anta masmuk. أنا حسبي. Ya hasbi as-siddiqi. Nah. نعم هذا من جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Barakallahu fiik. Salam. Naam. Tafa'an, na'am. Wasala
ilaina su'alun Abdul Risalah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pengajaran untuk anak yang cadel? Nah, anak yang cadel ya. Itu namanya kalau bahasanya namanya dia itu apa istilahnya? Ada istilahnya. Kemampuannya itu disebut dengan dia bukan kudratul ada ya, tapi dia itu memang masalah masalah toba dia namanya. Itu namanya masalah toba. Maksudnya toba itu apa? Memang bawaan dia seperti itu, ya kan? Nah, kalau orang yang bawaan seperti itu, yang dia misalnya tidak bisa lagi membacanya benar, itu dimaklumi. Itu dimaklumi. Misalnya orang nggak bisa bilang roh benar kan? Misalnya ke dia misalnya kan, sudah kita latih tetap seperti itu, nah, maka itu namanya kelemahan dia yang kita bisa maklumi itu. Kalaupun mau dia diperbaiki, itu ada apa namanya? Ada pelajaran khusus, mungkin dia nanti bisa juga latihan apa ya? Latihan apa istilahnya itu? Ada menjurus ke ilmu kedokterannya juga itu. Untuk membenarkan bacaan itu. Apakah dia dengan menggunakan pulpen, ginikan lidahnya begitu kan, ada latihan-latihan khususnya itu supaya dia benar mengucapkan roh. Tapi kalau sudah kita ajarin tidak bisa-bisa juga, itu namanya kalau sebagai murid dia itu dimaklumi. Sebagai murid dimaklumi, tapi kalau dia sebagai guru itu susah itu, apalagi kok jadi imam masjid. Ya kan? Bisa dimaklumi kalau dia sebagai murid. Tapi kalau udah sebagai guru itu bermasalah, dia khawatir nanti anak-anak muridnya pula mencontoh ucapan dia kan yang salah itu. Nah, itu namanya kemampuan yang dia sudah dari ya fitrah penciptaannya gitu. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau dia nanti pun kalau kita ajarkan nutkunnya harus benar, pada tahapan tertentu kita cukupkan seperti itu, sampai situlah batas kemampuannya, maka selanjutnya adalah menjurus kepada makna. Nah, itu dia. Begitulah. Nah, nah, masih ada waktu kita 6 menit. Nah, 6 menit lagi, ada waktu kita 6 menit lagi. Nah, bila ada pertanyaan dipersilahkan. يبدو أن الدرس واضحا جدا يا. طيب الآن نسلم الميكروفون إلى الأستاذ حسن حمزة حفظه الله. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ihsan hafizahullah taala yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah untuk beliau di akhirat. Tayyib, kita ucapkan juga terima kasih kepada semua peserta pelatihan ini. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya dan juga mencontohnya, terutama melaksanakannya ketika mengajar di kelas. Baiklah, karena berakhirnya sesi materi dan juga tanya jawab, kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup semua ya sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiikum.